Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kiranya Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasih Tuhan, senantiasa dirahmati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Perlindungannya, berkatnya, dan penyertaannya nyata bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini, kiranya Tuhan yang menyembuhkan yang sakit, dan Tuhan juga memberikan pertolongan bagi saudara-saudaraku yang sedang mengalami pergumulan, dan juga Tuhan Yesus juga yang memberikan penyertaan, pertolongan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Saudara-saudaraku, pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan kembali lagi dari kitab Amsal. Dan pada kesempatan ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-15b sampai dengan ayat yang ke-17. Dan ayat firman Tuhan ini, sekali lagi saya katakan, kitab Amsal ini adalah sangat kaya sekali. Dan kalau kita mempelajarinya dan kalau kita merenungkannya, dia akan semakin memperkaya hidup kita, dan juga akan memperkaya serta meneguhkan iman kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata demikian: tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Ayat yang ke-17, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ibu dan bapak, saudara-saudaraku, sahabat yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan bacaan firman Tuhan yang sudah kita renungkan kemarin, yaitu dari Amsal pasal yang ke-10 ayat yang pertama, diungkapkan tentang perbedaan anak yang bijak dengan anak yang bebal, serta akibatnya terhadap orang tuanya. Artinya kalau anak itu bebal, anak itu bijak, ada akibat yang dialami oleh orang tuanya. Anak bijak mendatangkan sukacita, anak bebal mendatangkan kedukaan. Artinya hal ini berbicara tentang level sebagai seorang anak. Namun dalam bacaan kita pada kesempatan ini, yaitu Amsal 14 ayat 15 sampai dengan ayat 17, yang dibicarakan tentang bijak dan bebal adalah terhadap semua orang. Jadi tentang orang, terhadap semua orang. Artinya hal ini berbicara lebih luas untuk segala usia. Hal ini berbicara untuk orang-orang muda. Hal ini juga berbicara tentang orang remaja. Hal ini juga berbicara tentang orang dewasa. Hal ini juga berbicara tentang muda juga. Hal ini juga berbicara tentang orang tua. Semuanya orang, laki-laki maupun perempuan. Artinya bahwa tentang bijak dan hikmat di dalam ayat firman Tuhan ini diajarkan, dibicarakan tentang semua kita. Dijelaskan tentang bijak, saya sudah bacakan tadi bagi kita. Yang pertama adalah orang bijak itu, ya, ada 4 poin di sini. Memperhatikan langkahnya. Orang yang bijak tidak hanya sekedar melangkah, tapi dia memperhatikan langkah-langkah hidupnya. Artinya langkah hidup itu adalah langkah-langkah di dalam kebenaran, dan langkah-langkah yang membawa kehidupan itu sendiri kepada keadaan yang membawa kita, hidup kita, iman kita, rohani kita semakin lebih baik, semakin lebih bertumbuh, kehidupan kita semakin bermakna. Dia memperhatikan langkah-langkahnya. Jadi dia sekali lagi tidak sekedar melangkah. Itu orang yang bijak. Tapi yang kedua, dia adalah orang yang berhati-hati. Artinya
Di dalam segala tindakannya tidak buru-buru. Di dalam segala apa yang dilakukannya tidak tergesa-gesa. Di dalam segala hal yang dijalaninya tidak gegabah. Sekali lagi, tidak asal bertindak, tidak asal melangkah, tidak asal melakukan sesuatu tindakan, tapi dia berhati-hati. Di dalam berbicara, dia juga berhati-hati. Di dalam bertindak, dia juga berhati-hati. Itulah orang yang bijak, selalu berhati-hati. Ini bukan berarti berlambat-lambat, bukan, tetapi dia berhati-hati. Dan dikatakan juga ayat selanjutnya, menjauhi kejahatan. Nah, hal ini menjelaskan orang yang mencintai kejahatan bukanlah orang yang berada di kategori sebagai orang bijak. Tetapi orang yang bijak itu adalah orang yang menjauhi kejahatan. Jadi kalau ada kita mengetahui orang itu punya pendidikan yang tinggi atau punya jabatan yang strategis maupun status sosialnya kita katakan laut di pandangan kita bagus, tetapi dia tidak menjauhi dirinya atau menjauhkan dirinya dari kejahatan, itu berarti tidak termasuk orang yang bijak. Dia termasuk orang yang bebal. Oke, selanjutnya dikatakan, dijelaskan tentang orang yang bijak adalah bersabar. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, orang yang bijaksana itu sekali lagi memperhatikan langkahnya. Orang bijaksana itu berhati-hati di dalam tindakan dan perkataannya. Orang yang bijaksana itu menjauhi kejahatan. Dan orang yang bijaksana itu bersabar. Nah, sekali lagi saya katakan, ini dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Dan orang bijaksana itu bersabar. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita melihat atau saya melihat bagian ayat firman Tuhan tentang orang bijaksana itu, selanjutnya kita lihat tentang orang bebal. Dijelaskan juga 4 poin dalam bagian ayat ini. Siapakah orang yang dianggap orang yang bebal atau disebutkan sebagai orang bebal? Yaitu orang yang melampiaskan nafsunya. Artinya orang itu tidak mengontrol diri. Pokoknya apa saja yang diinginkan, apa saja yang dia mau, dia lakukan semuanya, melampiaskan semua nafsunya. Nah, itu orang bebal. Kenapa disebutkan orang bebal? Karena memang keinginan-keinginan yang ada dalam diri manusia itu sesungguhnya tidak harus semua dilampiaskan. Karena banyak hal keinginan yang sebenarnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak keinginan-keinginan yang tidak bermanfaat dalam kehidupan. Banyak keinginan-keinginan justru merusak diri kita dan tidak perlu dilampiaskan semuanya. Tetapi orang bebal, dia melampiaskan semua nafsunya. Yang kedua dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini tentang orang bebal. Dari Amsal pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17 yang sudah saya bacakan tadi, dijelaskan bagi kita orang yang bebal merasa aman dalam kebebalannya. Tidak ada keinginan untuk mengubah diri karena dia merasa, ya saya benar. Padahal dia berlaku dan bertindak, berbicara dengan kebebalan, tapi dia merasa aman di situ. Itu menjadi suatu hal yang sangat aneh. Ada orang yang seperti itu, dinasihati, dia merasa tidak perlu berubah. Dia merasa ya baik-baik saja. Dan contoh misalnya kalau ada orang yang suka mabuk-mabukan, misalnya contoh, dinasihati, dia malah ikut marah. Apain hidup-hidup saya, uang-uang saya. Dan itu namanya merasa aman dia di situ, merasa nyaman dalam kebebalan itu. Nah, yang berikutnya, orang bebal lekas naik darah. Apa disebut maksudnya lekas naik darah ini? Ini artinya gampang marahan. Bahkan tercenderung sebagai pemarah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Mungkin orang berkata, kok dikit-dikit marah? Tetapi orang bebal, dia lekas naik darah. Kenapa? Karena terkait dengan tadi itu, melampiaskan segala nafsunya. Nafsu marah kah? Nafsu kejengkelan kah? Dia akan melampiaskan semuanya. Ngamuk lah, gampang marah. Marah-marah. Kenapa? Dia lekas naik darah karena tidak bisa mengontrol diri. Yang keempat, ya ini dia, berlaku bodoh. Jadi yang dilakukan, yang dibicarakannya adalah tindakan-tindakan bodoh. Tapi dia berlaku bodoh, tapi dia melakukan itu. Dia mengatakannya, dia melakukannya, tindakannya tindakan-tindakan bodoh. Nah, Bapak dan Ibu, itulah tentang orang bijaksana dan orang yang bebal dijelaskan dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini.
Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu saya membaca firman Tuhan ini dan saya mendapatkan gambaran-gambaran penjelasan tentang orang bijaksana dan orang bebal, muncul pertanyaan di hati saya dan di diri saya, dan sekaligus menjadi renungan bagi saya yang akan saya bagikan juga bagi kita semuanya. Apakah pertanyaan dan renungannya? Di mana posisi kita? Di mana posisi saya? Di mana posisi Bapak dan Ibu? Apakah kita di posisi orang yang bijaksana atau di posisi orang yang bebal? Itu pertanyaan buat diri saya. Dan waktu saya mendapatkan renungan itu, dan saya juga mau menanyakan kepada Bapak Ibu, di mana posisi Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan? Dan apa yang akan dan harus kita kerjakan? Di posisi bijak atau di posisi bebal? Atau sedikit-sedikit agak bijak, atau sedikit agak bijak atau sedikit agak bebal? sorry. Yang bisa saja kan, sedikit bijak, sedikit bebal. Dalam hal ini kita semua masih belajar Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lebih baik dan terus belajar, lebih baik dalam hati yang bijak untuk semakin berkurang hati yang bebal. Artinya kita belajar untuk meningkatkan hati yang bijaksana dan mengurangi hati yang bebal. Bagaimana caranya? Berdasarkan ayat ini saya sampaikan bagi kita. Yang pertama adalah untuk kita bisa semakin lebih bijak, maka melalui apa yang dijelaskan dalam ayat ini. Yang pertama saya mau katakan, tingkatkan sikap memperhatikan langkah hidup kita. Yang kedua, tingkatkan sikap dalam kehati-hatian. Yang ketiga, tingkatkan sikap menjauhi kejahatan. Karena semua dalam level tertentu kita ada kejahatan kita. Tingkatkan sikap dalam kesabaran. Yang keempat, berikutnya adalah tingkatkan sikap dalam mengontrol diri. Jangan nyaman dalam rasa aman yang semu. Jangan lekas naik darah. Jangan berlaku bodoh dalam kehidupan. Maka hal itu akan membawa kita semakin bijaksana. Bapak dan Ibu, Tuhan menghendaki agar kita menjadi orang-orang yang semakin bertambah dalam hal kebijaksanaan dan semakin berkurang dalam kebebalan. Artinya, jika kita ingin menyenangkan Tuhan, jika kita ingin agar Tuhan semakin disenangkan melalui kehidupan kita, maka kita harus berusaha hidup semakin bijaksana, semakin berhikmat sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Maka caranya adalah semakin serius dan semakin rajin. Untuk apa? Belajar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan kita. Karena bijaksana, hikmat itu diawali dengan hati yang takut akan Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Saudara-saudariku, mari kita belajar bersama. Mari kita semakin bijaksana. Dan saya percaya hidup yang kita jalani menjadi hidup yang berkemenangan, membuat kita mengalami kehidupan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu semuanya. Saya mengajak kita berdoa, bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Engkau kembali mengajarkan kepada kami tentang orang-orang bebal dan orang-orang bijaksana. Kami tahu hal ini Tuhan ajarkan kepada kami supaya kami belajar, supaya kami berintrospeksi diri kami. Apakah kami berada dalam posisi orang yang bijaksana atau dalam posisi orang yang bebal? Tuhan, Engkau maha mengetahui. Engkau mengetahui kehidupan kami. Dan berbicaralah bagi kami supaya kami bisa mengerti dan mengenal diri kami secara benar, secara lebih jelas di dalam tuntunan-Mu. Dan kalau kami Engkau temui sebagai orang yang bebal, Tuhan ampuni kami, ubahkan kami supaya menjadi orang bijaksana dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudariku yang mendengarkan renungan ini, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka Tuhan, supaya menjadi orang-orang yang bijaksana dengan menjaga sikap, memperhatikan langkah terhadap apa yang dilakukan, memperhatikan hidup semakin berhati-hati, menjauhi kejahatan, dalam kesabaran, dan selalu tingkatkan sikap dalam mengontrol diri. Tuhan, kami percaya
kami akan dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Dan pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, dalam seluruh kehidupan, pergumulan dan permasalahan dihadapi oleh saudara-saudaraku, biarlah semuanya mereka bertindak di dalam sikap yang bijaksana dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibu dan Bapak, demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita. Jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan pagi hari ini, tuliskanlah di kolom komentar. Dan Bapak Ibu juga bisa mengirimkan podcast ini kepada saudara-saudara kita, supaya mereka juga menjadi orang-orang yang bijaksana. Dan jika Bapak Ibu mengalami pergumulan dan pertanyaan, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Maka saya percaya Tuhan mendengarkan doa kita, dan jawaban dari Tuhan melalui firman-Nya selalu ada bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita. Amin.